Supreme Martial God Technique. Bab 836-840. Bab 836 7 Badan Suci, merekrut murid. Tao Ziyun. Mungkinkah kamu adalah Ziyun Tao yang terkenal di Gunung Ziyun? Wu Yun langsung merasa ngeri. Pada saat yang sama, Wu Yun merasa lega setelah mengetahui bahwa Lin Zihan baik-baik saja. Saya merasa ngeri dengan kata-kata, Tao Ziyun, di hati saya. Wu Yun bukan dari benua utara, dan dia tidak tahu siapa Tao Ziyun sebelumnya. Juga ketika saya berada di Kabupaten Yunling, saya mengobrol dengan Fatih tentang beberapa orang yang cakap di Jalan Beida, dan mendengar Fatih menyebut Ziyun Tao ini. Saat itu, pria gendut itu kebetulan sedang membicarakan tentang Tao Ziyun. 500 tahun yang lalu, Ziyun Tao ini sudah hadir di seluruh Jalan Beida. Saat itu, kekuatannya sudah sebanding dengan para penegak hukum di Jalan Beida. Ratusan tahun telah berlalu, dan kekuatannya pasti menjadi semakin tak terduga. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar melihat Tao Ziyun di Akademi Tianlong. Melihat ekspresi ngeri Wu Yun, Tao Ziyun tersenyum dan berkata, nama yang bagus, itu hanya pujian yang diberikan dunia kepadaku. Dibandingkan dengan para jenius kuno itu, kekuatanku tidak layak disebutkan sama sekali. Wu Yun mendengarkan dan diam. Diam mengaguminya. Dia tidak sombong atau terburu nafsu, dan tidak tergoda oleh ketenaran dan kekayaan. Ini adalah pola pikir dan sikap yang harus dimiliki oleh sebuah kelompok besar. Kemudian dia bertanya lagi, senior, apakah kamu juga dari Akademi Tianlong? Tao Ziyun melambaikan tangannya dan berkata, saya sedang bepergian di daratan dan kebetulan melewati tempat ini. Wu Yun sedikit mengangguk, diam-diam berpikir itulah kasus. Ditanya, saya berani bertanya kepada senior, apa yang terjadi dengan tubuh iblis 9 kesengsaraan saudara perempuan saya? Apakah dia akan diserang lagi di masa depan? Apakah ada cara untuk mencegahnya? Tao Ziyun berkata, tubuh iblis 9 kesengsaraan berasal dari zaman kuno. Salah satu dari 7 benda suci yang tersisa. Apakah 7 benda suci itu? Wu Yun bertanya dengan heran. 7 tubuh suci adalah tubuh iblis 9 kesengsaraan, tubuh roh kudus, tubuh Dao abadi, tubuh hantu Netherworld, tubuh kuno Wuchen, tubuh Ling Yuan, dan tubuh suci abadi. Tubuh roh kudus. Tubuh suci abadi. Wu Yun berseru tanpa sadar. Mengenai apa yang disebut 7 tubuh suci ini, dia hanya melihat catatan tentang tubuh roh kudus di seni dewa bela diri Taisang. Meskipun dia tahu betapa kuatnya tubuh roh kudus, dia tidak menyangka bahwa tubuh roh kudus Bailing sebenarnya adalah salah satu dari 7 tubuh suci kuno. Pada saat yang sama, yang tidak dia duga adalah bahwa Lin Zihan, seperti Bailing, memiliki tubuh suci yang langka dan sekali seumur hidup. Tapi yang lebih menakutkan Wu Yun adalah tubuh suci abadi ini. Ini adalah teknik yang dia praktikkan, bagaimana bisa itu menjadi salah satu dari 7 benda suci kuno. Mungkinkah metode budidaya tubuh suci abadi dipahami oleh seorang guru senior tertentu yang memiliki tubuh suci abadi dari zaman kuno dan berkembang menjadi metode yang sukses? Jika memang demikian, maka orang tersebut pasti memiliki kemampuan menaklukkan langit dan bumi. Dia terkejut di dalam hatinya, tapi Wu Yun tidak mengatakan apapun dengan lantang. Melihat ekspresi terkejut Wu Yun, Tao Ziyun tidak banyak bicara, kebanyakan orang akan terkejut ketika mendengar hal ini. Kemudian dia melanjutkan, meskipun tubuh iblis 9 kesengsaraan ini adalah tubuh suci, itu adalah yang paling berbahaya bagi diri sendiri di antara 7 tubuh suci, sehingga disebut tubuh iblis. Orang yang memiliki tubuh iblis 9 kesengsaraan, sebelum bumi alam bela diri. Anda tidak dapat melihat kelainan apapun, bahkan saya tidak akan menyadarinya. Tetapi secara bertahap akan muncul setelah tingkat kultivasi mencapai alam bela diri bumi. Dan sejak tubuh iblis diaktifkan, kecepatan kultivasinya adalah jauh lebih dari 2 kali lipat orang biasa. Tetapi dalam masa pertumbuhan, dia juga akan menanggung kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Total ada 9 bencana, yang satu lebih parah dari yang lain, dan itu sangat menyakitkan. Wu Yun tampak serius. Dia akhirnya mengerti mengapa ketika dia membantu Lin Zihan memurnikan buah yin yang begonia, dia menyadari bahwa fisiknya berbeda dari orang biasa. Sebelum penyerangan, Lin Zihan berkata pada dirinya sendiri bahwa setelah mencapai alam bela diri bumi, dia merasa tidak nyaman dengan dantiannya. Ternyata ketidaknyamanan pada dantian tersebut merupakan pertanda sebelum tubuh iblis 9 kesengsaraan hendak membalas. Memikirkan hal ini, Wu Yun juga tersenyum tak berdaya.
Tidak peduli apa, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan dua benda suci yang hanya terjadi sekali seumur hidup ini. Namun menurut Wu Yun, ini bukanlah hal yang baik. Dengan Bailing, tubuh Roh Kudus, dia sudah sangat cemas. Tanpa diduga, Lin Zihan, tubuh iblis 9 kesengsaraan, muncul lagi. Tinggalkan Lin Zihan sendirian dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Bisakah itu dilakukan? Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, "Senior, jika itu terjadi lagi di masa depan, apakah ada cara untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit ini? Di masa depan, mari kita selesaikan masalah saat ini dulu." Pendeta Tao Ziyun mengerutkan kening dan berkata, "Apakah menurut Anda bencana pertama ini telah teratasi? Ini hanyalah tanda sebelum penyerangan. Bencana yang sebenarnya belum dimulai." Wu Yun menatap Lin Zihan tanpa daya dan berkata, "Senior, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikannya?" Itu. Tao Ziyun menoleh untuk melihat Lin Zihan di tempat tidur, lalu menatap Wu Yun lagi, dan berkata, "Ada jalan, tapi itu tergantung apakah kalian semua setuju atau tidak. Bolehkah saya bertanya bagaimana caranya adalah?" Wu sedikit kegembiraan melintas di wajah Yun. Seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat 9 atau lebih akan secara teratur mengirimkan energi spiritual kepadanya untuk menekan serangan balik. Tentu saja, ini hanya penyembuhan sementara, dan penyembuhan sebenarnya adalah akar masalahnya. Saya tidak punya cara yang lebih baik sekarang, jadi saya hanya bisa memikirkannya perlahan-lahan. Alam kesengsaraan tingkat 9, atau lebih tinggi. Anda harus menyalurkan energi spiritual secara teratur. Di mana saya dapat menemukan orang yang begitu kuat? Wu Yun tersenyum pahit, mengguncang tubuhnya, kepala, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Mencari. Tidak perlu melihat, itu tepat di depan Anda," kata Tao Ziyun. Mata Wu Yun menyipit dan dia berkata, "Senior, tidak ada keraguan tentang kultivasi Anda, tetapi Anda akan selalu bersedia untuk." Pada titik ini, Wu Yun tidak melanjutkan, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Berkata, "Senior, apa maksudmu?" Pendeta Tao Ziyun tersenyum, mengangguk dan berkata, "Ya, jika kamu bersedia, aku bisa menerimanya sebagai murid, tapi aku harus membawanya pergi. Jika kamu setuju, aku bisa menjamin bahwa dia akan bebas dari rasa khawatir setidaknya selama 10 tahun. Ketika saatnya tiba, saya akan memikirkan cara." Senior bersedia menerimanya sebagai murid, dan itu sungguh hebat. Wu Yun sangat gembira. Jika Lin Zihan benar-benar dapat memuja Ziyun Tao di bawah sekte tersebut, apapun yang terjadi, itu pasti sesuatu yang patut diberi ucapan selamat. Pendeta Tao Ziyun berkata, "Meskipun Anda setuju, dialah yang ingin saya ambil. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa saya lakukan. Meskipun tubuh iblis 9 kesengsaraan sulit ditemukan, jika dia tidak setuju. Aku tidak mau ikut denganku, aku tidak akan memaksanya." Ini. Wu Yun hendak berbicara, tetapi dia hanya mendengar erangan kecil Lin Zihan datang dari tempat tidur. "Zihan, kamu sudah bangun." Wu Yun melangkah maju dengan cepat. "Saudara Wu Yun, ada apa denganku? Kepalaku sakit sekali." Lin Zihan mengusap keningnya dan melirik ke arah Tao Ziyun di dalam ruangan. Dia berkata dengan heran, "Saudaraku, orang tua ini adalah..." Wu Yun merenung sejenak dan saling memandang dengan Tao Ziyun. Kemudian identitas Tao Ziyun dan keseluruhan cerita tubuh iblis 9 kesengsaraan terungkap. Lin Zihan diberitahu tentang niat Tao Ziyun untuk menerimanya sebagai muridnya. Wajah Lin Zihan tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia bergumam, "Saya adalah tubuh iblis dari 9 kesengsaraan. 9 kesengsaraan. Saudara Wu Yun, apakah itu menakutkan?" Kemudian dia tiba-tiba menyadari, dia ingin membawa saya pergi dan menjadikan saya sebagai muridnya. "Saudara Wu Yun, maukah kamu pergi? Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi, dan aku tidak ingin meninggalkanmu." Bab 837 Perpisahan. "Zihan, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kamu tidak membutuhkan senior Ziyun untuk membantumu menyelesaikan serangan balik dari tubuh iblis 9 kesengsaraan di tubuhmu, jika orang kuat seperti senior Ziyun yang telah terkenal selama ratusan tahun bertahun-tahun bersedia menerimamu sebagai muridnya, maka itu tetap milikmu. Itu suatu kehormatan." Wu Yun dengan sabar mencerahkan Lin Zihan. Tetapi Lin Zihan masih enggan dan berkata, "Tidak, Saudara Wu Yun, jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi." Melihat penampilan Lin Zihan, Tao Ziyun di samping mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bukan saudara.
dan saudara perempuan. Wu Yun hendak berbicara, tetapi hanya mendengar Lin Zihan berkata, siapa bilang kita saudara laki-laki dan perempuan? Saya tunangannya, dan kita akan menikah tahun depan. Wu Yun merasa malu untuk sementara waktu, dan Tao Ziyun juga menatapnya dengan heran. Dengan dua orang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, lupakan saja, jika kamu tidak ingin pergi bersamaku, aku tidak akan memaksamu untuk pergi bersamaku, tapi aku beritahu kamu, jika kamu tidak memiliki seseorang dengan levelku. Berkultivasi untuk memberikan energi spiritual kepada Anda dalam waktu yang lama untuk menekan serangan balik tubuh iblis di tubuh Anda, akan ada banyak konsekuensinya. Dalam 1 tahun, atau segera setengah tahun, Anda pasti akan mati. Kamu pikirkanlah sendiri. Setelah mengatakan itu, Tao Ziyun berjalan ke samping dan duduk tanpa mengatakan apapun lagi. Wu Yun menghela nafas, menyentuh kepala Lin Zihan, dan berkata dengan nyaman, Zihan, patuhlah, aku tidak pergi karena aku tidak peduli padamu. Sebaliknya, justru karena aku peduli padamu, aku membiarkanmu pergi bersama Senior Ziyun. Anda juga telah mendengar apa yang dikatakan Senior Ziyun. Dengan tubuh iblis 9 kesengsaraan Anda, saya tidak dapat membantu Anda sekarang. Bukankah Anda mengatakan ingin menikah dengan saya? Jika Anda bahkan tidak dapat memperpanjang hidup Anda sendiri, bagaimana kamu bisa menikah denganku? Harus dikatakan bahwa Wu Yun juga mempertaruhkan nyawanya untuk membujuk Lin Zihan. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Wu Yun, Lin Zihan terdiam. Tidak lagi menolak seperti dulu. Saya melihatnya membuka mata bulatnya yang besar, menatap Wu Yun dengan penuh semangat, dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar? Kalau begitu katakan padaku, seberapa sering kamu datang menemuiku, dan kapan kamu akan membawaku kembali ke Kabupaten Yunling dan menikah denganku? Sebelum Wu Yun dapat berbicara, Tao Ziyun tiba-tiba berbicara. Dia tidak dapat menemukanmu. Orang luar tidak bisa pergi ke Gunung Ziyun. Jika kamu bersedia bergabung denganku dan pergi bersamaku, aku akan mengirimmu kembali ketika kamu baik-baik saja. Mengapa kamu tidak membiarkan saudara Wu Yun datang menemuiku? Dia juga bukan orang luar. Lin Zihan bertanya. Pendeta Tao Ziyun tidak menjawab lagi. Wu Yun berkata, oke, Zihan, pergilah dan jadilah murid. Jangan khawatir. Dengan reputasi senior Ziyun, dia tidak akan berbohong kepada kami. Dia akan mengirimmu kembali ketika saatnya tiba. Kalau begitu kamu harus menungguku. Jangan suka orang lain. Wanita. Lin Zihan cemberut. Ya. Wu Yun mengangguk. Baiklah kalau begitu. Lin Zihan memaksakan senyum, mencium wajah Wu Yun lagi, lalu berjalan ke arah Tao Ziyun dan berlutut. Dia memberi hormat sebanyak 3 kali dan berkata, guru ada di sini, saya bersujud kepada Anda. Saya berharap dengan bantuan guru, saya dapat terbebas dari serangan tubuh iblis sesegera mungkin di masa depan. Murid berterima kasih kepada guru sebelumnya. Bangun. Bangun cepat. Ziyun Tao buru-buru membantu Lin Zihan berdiri dan berkata, saya tidak memiliki peraturan seperti itu di Gunung Ziyun. Anda bisa memanggil saya Tuan mulai sekarang. Tidak perlu sopan. Sebagai untuk kondisi fisik Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Itu. Terlihat bahwa Tao Ziyun sangat bersemangat saat ini. Meskipun dia baru saja bertingkah santai, dia hanya menyembunyikan kegembiraannya. Tubuh iblis 9 kesengsaraan adalah salah satu dari 7 benda suci kuno. Siapapun yang dapat selamat dari 9 kesengsaraan ini akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dia awalnya adalah seorang pria yang menghargai bakatnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak bahagia sekarang karena dia bertemu dengan tubuh iblis 9 kesengsaraan, yang sulit dicapai dalam 10.000 tahun. Melihat ini, Wu Yun diam-diam menghela nafas lega. Jika Lin Zihan benar-benar tidak ingin pergi, itu akan sangat memusingkan. Setelah beberapa saat, Tao Ziyun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di luar jendela. Berkata, karena semuanya baik-baik saja, aku akan membawamu pergi sekarang. Ah. Wu Yun dan Lin Zihan keduanya tertegun, lalu berseru. Mereka jelas tidak menyangka bahwa pendeta Tao Ziyun akan pergi sekarang. Tuan, bisakah Anda menunggu beberapa hari lagi? Lin Zihan cemberut dan berkata. Pendeta Tao Ziyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada 2 alasan. Pertama, saya hanya menahan serangan balik untuk sementara waktu, dan bencana pertama tubuh iblis Anda belum benar-benar dimulai. Menurut spekulasi saya, itu seharusnya terjadi di sini.
Ini akan benar-benar pecah dalam 3 sampai 5 hari, jadi saya harus membawa Anda kembali ke Gunung Ziyun sesegera mungkin. Hanya ketika saya sampai di Gunung Ziyun saya dapat lebih percaya diri dalam merawat Anda. Kedua, saya tidak mau siapapun tahu bahwa saya akan datang. Kita harus melewati Akademi Tianlong, jadi lebih baik pergi sekarang selagi langit masih gelap. Setelah jeda, dia berkata lagi, masuk akal jika kalian berdua enggan pergi, tapi masa depan masih panjang, dan itu tidak akan terjadi dalam 1,5 tahun ini. Mendengar ini, wajah Lin Zihan tiba-tiba memerah. Meskipun dia selalu mengatakan ingin menikah dengan Wu Yun, dia masih sangat malu ketika kalimat ini keluar dari mulut orang lain. Meskipun Wu Yun agak enggan untuk menyerah, dia juga memahami keseriusan masalah ini. Berkata, Zihan, dengarkan senior Ziyun. Oke. Setelah aku pergi, kamu harus ingat untuk merindukanku. Meskipun Lin Zihan sangat enggan untuk pergi, dia juga cukup masuk akal. Ya, aku akan melakukannya. Wu Yun mengangguk, dan kemudian menatap Tao Ziyun, Ziyun senior, aku akan memintamu untuk menjaga Zihan di masa depan. Jangan khawatir. Tao Ziyun mengangguk. Sebelum pergi, di luar pintu. Lin Zihan cemberut, dengan air mata berlinang, dan mengucapkan selamat tinggal pada Wu Yun dengan wajah penuh keengganan. Wu Yun melihat punggung Lin Zihan yang perlahan-lahan semakin menjauh, dan merasakan kehampaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tidak lebih, tidak kurang, saya menghabiskan hampir 2 bulan bersama Lin Zihan. Dalam 2 bulan terakhir, gadis kecil ini datang kepadanya untuk membuat keributan hampir setiap hari. Wu Yun tidak menganggap Lin Zihan sangat penting pada awalnya, tetapi ketika dia melihatnya pergi dan tidak tahu berapa lama untuk bertemu dengannya lagi, hatinya penuh dengan keengganan. Meski dinyatakan hanya 1,5 tahun, Wu Yun tahu bahwa itu hanyalah kebohongan yang bermaksud baik yang diceritakan oleh Tao Ziyun kepada Lin Zihan. Faktanya, saya khawatir saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun Wu Yun masih merasa cukup nyaman, untungnya dia membawa Lin Zihan ke Akademi Tianlong. Jika dia tidak membawanya ke sini, dia tidak akan berada dalam situasi ini, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika Tao Ziyun benar-benar dapat menyembuhkan Lin Zihan, itu akan menjadi peluang besar bagi gadis kecil ini. Berubah menjadi burung phoenix di masa depan jelas bukan masalah. Seolah mengetahui bahwa Wu Yun sedang mengawasinya, Tao Ziyun membawa Lin Zihan dan terbang dengan kecepatan lambat. Wu Yun memperhatikan mereka pergi sampai mereka tidak terlihat lagi, dan kemudian dia membuang pikiran berantakan di benaknya. Meskipun dia mengkhawatirkan Lin Zihan, karena telah diserahkan kepada Tao Ziyun, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal tidak berguna ini. Kembali ke kamar, memilah pikirannya, Wu Yun mengingat 7 benda suci yang disebutkan oleh Tao Ziyun. Sebenarnya, bahkan tubuh sucinya yang abadi pun dihitung sebagai salah satunya. Jika saya menunggu sampai saya sepenuhnya mengembangkan tubuh suci abadi, bukankah saya akan dianggap sebagai salah satu dari 7 tubuh suci kuno? Senior Ziyun mengatakan bahwa masing-masing dari 7 benda suci memiliki sedikit banyak reaksi balik. Tetapi mengapa tubuh suci abadi saya tidak mendapat serangan balasan? Bab 838 Tanah Harta Karun, Penilaian. Mungkinkah setelah berganti ke metode latihan, tidak ada reaksi balik? Atau ini belum waktunya untuk melakukan serangan balik? Namun, setelah memikirkannya, Wu Yun sedikit mengernyit. Mungkin sudah mengalami reaksi balik. Saya masih ingat saat saya bertransformasi dari tubuh fisik yang diperkuat pada tahap pertama menjadi Vajra yang tidak dapat dihancurkan pada tahap kedua. Seluruh tubuhnya hilang, hanya menyisakan kerangka. Namun, Wu Yun mendukungnya saat itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang tampaknya itu adalah serangan balik dari tubuh suci abadi. Saya ingin tahu rasa sakit seperti apa yang akan Anda tanggung ketika Anda bertransformasi dari Vajra tingkat kedua yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat keabadian ketiga. Kalau mau begini, secara relatif, tubuh Roh Kudus Bailing tampaknya yang paling mudah. Karena hanya ada satu serangan balik, jika diselesaikan akan bertahan selamanya. Meskipun jika tidak ada solusi untuk serangan balik ini, kemungkinan besar akan membunuh Bailing, tetapi dibandingkan dengan tubuh iblis 9 kesengsaraan Lin Zihan, tampaknya jauh lebih mudah. Mengesampingkan pikiran berantakan di benaknya, dia kembali ke tempat tidur dan duduk. Masalah paling serius yang dihadapi Wu Yun saat ini adalah kompetisi penyisihan di Akademi Tianlong 3 bulan kemudian. Lagi pula, dalam kontes penyisihan itu, nyawanya dan nyawa Long Xiao dipertaruhkan.
Setelah 3 bulan, dia akan mencapai setidaknya tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Kesulitannya sebenarnya tidak kecil. Namun, semuanya masih bergantung pada situasi harta karun Akademi Tianlong. Jika harta karun itu cukup, Wu Yun masih percaya diri. Jika energi di tanah harta karun tidak mencukupi, maka Wu Yun mungkin akan mengalami sakit kepala yang hebat. Bagaimanapun, dalam 3 bulan, dia dipromosikan dari alam Tianwu tingkat keempat saat ini ke alam transformasi ilahi tingkat kelima. Ada total 19 alam kecil, dan 2 alam besar perlu dilintasi. Peningkatan sebesar itu sama sekali tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan pengembangan diri. Oleh karena itu, semua yang diandalkan Wu Yun adalah harta karun Akademi Tianlong. Duduk bersila di tempat tidur, setelah 1 malam, keesokan harinya sudah subuh. Wu Yun bangkit dan pergi ke bidang seni bela diri Akademi Tianlong. Meski masih pagi, tempat itu sudah ramai dikunjungi orang. Meskipun pertarungan antara Wu Yun dan Penatua Lin Wubiao telah menyebar ke seluruh Akademi Tianlong. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar bertemu langsung dengan Wu Yun. Wu Yun sedang berjalan di lapangan seni bela diri dan mendengar banyak murid mendiskusikan masalah ini dalam kelompok. Tapi dia tidak mengenali Wu Yun. Hanya saja kebanyakan orang tidak mengetahuinya, namun selalu ada orang yang mengetahuinya. Tiba-tiba, suara aneh datang dari suatu tempat di tengah kerumunan. Hah, bukankah ini Wu Yun? Begitu kata-kata ini keluar, banyak pasang mata tiba-tiba menatap Wu Yun. Semakin banyak orang memandang Wu Yun. Identitas Wu Yun dengan cepat dikonfirmasi. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh arena seni bela diri seperti wabah. Akademi Tianlong memiliki puluhan ribu murid. Setidaknya ada beberapa ribu orang di bidang seni bela diri saat ini. Saat ini, ribuan pasang mata memandang ke arah Wu Yun. Mata mereka berbeda. Dari diskusi yang memanas, Wu Yun juga mendengar 4 suara berbeda. Apakah dia Wu Yun? Hehe, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Dia hanya berada di alam Tianwu tingkat pertama dan dia benar-benar mengancam untuk mendapatkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan akademi 3 bulan kemudian. Konyol. Menurutku dia adalah seorang pejuang. Memiliki keberanian dan tujuan, serta berani bertaruh dengan para tetua secara langsung. Menurutku dia hanya mencari kematian, dan dia bahkan mengancam akan menjadi yang pertama dalam pemilihan pendahuluan. Saya pikir dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jika bukan karena perintah pribadi dekan. Selama periode yang disepakati, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap Wu Yun. Sekarang saya akan naik dan mengajari orang sombong ini nak, beri pelajaran, beritahu dia apa artinya menyendiri. Oh, aku telah melihat banyak orang sombong, dan hanya sedikit dari mereka yang baik. Hasil akhirnya adalah bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia berani berbicara sombong seperti itu. Kata-kata itu benar-benar menjijikkan bahkan untuk melihatnya. Keempat jenis suara ini meliputi ejekan, kekaguman, kemarahan, dan rasa jijik. Wu Yun semua mendengarnya, meskipun dia telah mencapai alam Tianwu tingkat keempat. Tetapi sejak terobosannya, dia telah menekan kultivasinya ke alam Tianwu tingkat pertama, jadi sepertinya dia hanya berada di alam Tianwu tingkat pertama. Namun, dengan kondisi pikiran Wu Yun saat ini, dia tidak akan marah pada para idiot yang hanya mengikuti angin. Orang-orang yang menyaksikan keseruan ini akan selalu mendukung siapapun yang kuat. Di bawah perhatian semua orang, Wu Yun berhenti sejenak, melihat ke atas, dan melihat layar kristal besar berdiri di tengah lapangan seni bela diri. Saya kira apa yang ditampilkan di layar kristal adalah peta distribusi harta karun Akademi Tianlong yang disebutkan Long Xiao. Dia berjalan menuju layar kristal. Pada saat ini, setiap gerakan Wu Yun menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang melihat Wu Yun berada di bawah layar kristal, mereka langsung menebak niatnya. Segera, beberapa kelompok orang berkumpul dan berbisik. Hei, sepertinya Wu Yun berencana pergi ke tanah berharga untuk berlatih. Bagaimana kalau kita? Haha, jangan khawatir, mari kita lihat. Tanah berharga mana yang ingin dia kunjungi terlebih dahulu. Kita akan pergi kemanapun dia pergi nanti. Tujuannya sangat sederhana, untuk menghentikannya. Ya, menurutku juga begitu. Dia pasti merasa bahwa dia memiliki bakat, jadi dia berpikir bahwa dengan bantuan harta Akademi Tianlong kita, dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dalam 3 bulan. 3 bulan untuk melompat ke 19 alam, belum lagi idenya hanyalah sebuah fantasi.
Mulai sekarang, beberapa dari kita akan membentuk tim kecil. Kita akan pergi kemanapun dia pergi, hanya untuk menghentikannya dan melihat bagaimana dia melakukannya. Tingkatkan kultivasimu, hehe. Beberapa orang memiliki tujuan yang sama dan perlahan mendekati Wu Yun. Seperti yang diketahui semua orang, ada ribuan orang di seluruh arena seni bela diri, dan banyak juga yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Wu Yun tidak memperhatikan orang-orang yang perlahan mendekat. Saya melihatnya di layar kristal. Tiba-tiba matanya berbinar dan senyuman muncul di bibirnya. Dia terpesona oleh deretan harta karun yang mempesona ini. Dia pernah mendengar Long Xiao berkata sebelumnya bahwa ada ratusan harta karun di Akademi Tianlong. Dia tidak begitu mempercayainya, tapi sekarang dia sepenuhnya mempercayainya. Saya melihat jejak melengkung seperti naga raksasa ditampilkan di layar kristal. Naga raksasa yang berkelok-kelok ini secara alami bukanlah naga sungguhan, tetapi terdiri dari harta karun yang terhubung. Dari kiri ke kanan, dari harta karun terlemah hingga paling kanan, adalah harta karun terkuat. Secara kasar, jumlahnya ada ratusan. Semua harta karun ini ada di pegunungan Tianlong di belakang akademi. Namun, meski semuanya berada di pegunungan Tianlong, namun juga dijaga oleh personel yang berdedikasi. Ada pengenalan di bawah layar kristal. Setiap tempat harta karun ditugaskan orang yang berdedikasi untuk mengelola dan merawatnya. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban tanah harta karun dan membimbing para murid yang memasuki tanah harta karun untuk pertama kalinya dan tidak tahu cara menggunakannya, cara berlatih di tanah harta karun. Di pintu masuk setiap tempat harta karun terdapat platform penilaian, hanya mereka yang lulus penilaian yang dapat memasuki tempat harta karun untuk berlatih. Setiap kali Anda lulus penilaian, Anda hanya dapat memasuki tanah harta karun untuk berlatih selama 1 hari. Bab 839, Penyumbatan, Lembah Muling. Demikian pula, ratusan harta karun ini tidak dapat dilompati secara langsung. Anda hanya bisa memulai dengan yang terlemah di sebelah kiri, dan menantang masing-masing. Hanya dengan lulus penilaian tanah harta karun sebelumnya Anda dapat berpartisipasi dalam penilaian tanah harta karun berikutnya. Namun, bagi Wu Yun, tidak semua harta karun tersebut diinginkan. Karena tidak semua harta karun digunakan untuk meningkatkan budidaya. Di antara ratusan harta karun tersebut, ada yang digunakan untuk menambah kecepatan, ada pula yang digunakan untuk memperkuat kebugaran jasmani, dan lain sebagainya. Jenis harta karun itu bermacam-macam. Tetapi bagi Wu Yun, kecuali tanah harta karun yang meningkatkan budidayanya, tanah harta karun lainnya tidak banyak berguna baginya. Kecepatan dan strukturnya sudah mendekati kesempurnaan dan tidak perlu ditingkatkan melalui harta karun ini. Di antara ratusan harta karun, tidak lebih dari 20 yang benar-benar digunakan untuk meningkatkan budidaya. Namun, tidak peduli harta apa itu, Wu Yun harus pergi ke sana. Karena ini adalah aturan Akademi Tianlong, dia hanya bisa melewatinya satu persatu. Jika Anda tidak melewati bagian depan, Anda tidak dapat mencapai harta karun di belakang. Setelah mengambil keputusan, Wu Yun meninggalkan Akademi Tianlong melalui pintu belakang dan mengikuti instruksi di layar kristal. Segera, tempat harta karun pertama ditemukan di pegunungan Tianlong di belakang gunung. Tempat harta karun pertama ini disebut Lembah Muling. Wu Yun masih memiliki ketertarikan terhadap Lembah Muling ini, karena ini adalah tempat yang berharga untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Terus terang, ini sebenarnya lembah biasa, namun banyak pohon roh kayu yang ditanam di lembah tersebut. Pohon roh kayu ini tidak pernah berbuah, tetapi pohon itu sendiri akan menumbuhkan zat khusus. Zat-zat tersebut dapat menyerap energi yang terkandung di dalam tanah, dan setelah diubah oleh pohon roh kayu, menjadi energi spiritual yang dapat digunakan oleh para pembudidaya untuk bercocok tanam. Di pintu masuk lembah Muling, banyak orang telah datang, dan mereka semua harus menunggu penilaian dimulai. Setiap tempat harta karun hanya memiliki satu penilaian dalam waktu tertentu setiap hari. Misalnya di Lembah Muling, ada penilaian setiap pagi, dan jumlah orang yang bisa lewat dibatasi hanya 30 orang. Karena ini adalah tanah harta karun pertama dan merupakan tanah harta karun tingkat rendah, sebagian besar murid yang datang ke sini untuk penilaian adalah mereka yang baru saja memulai. Meskipun akademi tidak secara jelas menetapkan jumlah penilaian, artinya murid yang sama dapat terus mengambil penilaian di tempat yang berharga selama dia mau. Namun sangat sedikit orang yang benar-benar melakukan hal ini. Kebanyakan dari mereka akan pergi ke tempat harta karun berikutnya setelah berlatih paling banyak 3 atau 4 kali.
Wu Yun melihat sekeliling dan melihat platform kompetisi didirikan di sebelah pintu masuk. Di bawah panggung kompetisi, banyak orang mengelilinginya, semuanya adalah murid yang bersiap mengikuti penilaian. Terlihat bahwa para murid ini baru saja memulai. Karena tingkat kultivasi mereka berada di sekitar alam Tianwu tingkat kedua atau ketiga. Mereka menatap panggung kompetisi dengan antisipasi. Di panggung kompetisi, ada seseorang yang berdiri, orang tersebut adalah guru yang ditugaskan oleh Akademi Tianlong untuk menjaga lembah Muling. Kedatangan Wu Yun tidak menarik perhatian orang-orang ini. Namun, tak lama kemudian, perhatian mereka teralihkan dari panggung kompetisi. Karena ada sekitar 30 orang yang mendekat ke sini saat ini. Terlebih lagi, orang-orang ini bukan sekedar murid. Banyak dari mereka telah mencapai alam Tianwu tingkat ke-7 atau ke-8. Melihat kedatangan orang-orang ini, para murid yang telah menunggu di bawah platform kompetisi segera mulai berbicara. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan para senior ini di sini? Mereka sudah lama berada di sini. Harta karun pertama ini tidak lagi berguna bagi mereka, kan? Mengapa mereka ada di sini, hanya untuk menonton kesenangan? Tidak mungkin, kan? Semua orang sibuk berlatih, siapa yang punya waktu senggang seperti itu? Tidak hanya mereka, guru di panggung kompetisi juga cukup bingung. Wu Yun juga mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke belakang. Dia mengerutkan kening, menebak sesuatu. Dia tahu bahwa orang-orang ini telah mengikutinya dari arena seni bela diri. Ketika semua orang bingung, salah satu dari lusinan orang berkata dengan lantang, "Guru Liu, waktunya telah tiba, kita dapat memulai penilaian." Guru Liu ini secara alami adalah orang yang bertugas menjaga semangat kayu di panggung kompetisi. Fali. Guru. Guru Liu melihat waktu dan bertanya, "Murid, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu berangkat dari lembah Muling tahun lalu?" Salah satu dari mereka berkata, "Guru Liu, pernahkah kamu mendengar tentang ujian masuk perguruan tinggi baru-baru ini?" Seorang pria sombong bernama Wu Yun. Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu meledak, termasuk Guru Liu, yang semuanya terkejut. Nama Wu Yun sudah lama terkenal di Akademi Tianlong. Pria itu menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, "Jangan lihat, ini anak ini. Jika tebakanku benar, dia seharusnya berada di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian tanah harta karun." Para murid yang tidak mengenal Wu Yun memandang ke arah dia ke samping. Berbicara dengan suara rendah. Ternyata dia adalah Wu Yun yang mengancam akan memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan perguruan tinggi 3 bulan kemudian dan membuat taruhan hidup dan mati dengan penatua Lin. Wu Yun tidak berkata apa-apa. Pria itu melanjutkan, "Meskipun pemimpin sekte dengan tegas melarang penindasan terhadapnya dalam 3 bulan ini, hanya saja dia datang untuk mengikuti penilaian dan kami juga datang untuk mengikuti penilaian. Ini tidak melanggar aturan." Pada titik ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Datanglah. Tidak heran kelompok murid yang tidak lagi membutuhkan tanah harta karun roh kayu datang ke sini. Ternyata dia datang khusus untuk menghentikan Wu Yun. Wu Yun tersenyum tapi tetap diam saja. Di panggung kompetisi, Guru Liu juga sedikit mengernyit dan melirik ke arah Wu Yun. Lalu dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata, "Penilaian sudah dimulai. Jumlah tetap orang untuk penilaian ini masih 30. Mereka yang ingin berpartisipasi bisa naik ke panggung." Begitu. Dia selesai berbicara. Segera, beberapa orang terbang menuju platform kompetisi, lalu berbalik dan berkata kepada orang-orang di bawah, "Junior, kami tidak bermaksud menargetkan Anda, kami hanya ingin memamerkan pria sombong Wu Yun. Dia baru saja tiba dan berbicara dengan arogan. Hari ini, Anda bisa tenang saja untuk saat ini. Kami telah mengatur 30 orang sendiri inisiatif." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Jangan khawatir, kami akan menyediakan tempat nanti, harap tunggu sebentar." Setelah beberapa saat, 20 orang lainnya terbang ke panggung kompetisi. Tepatnya 30. Memang benar tidak ada yang naik ke panggung untuk menantang mereka. Lagi pula, para murid yang baru memulai tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak ada yang naik ke panggung. Saya mendengar salah satu dari mereka menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, "Wah, kami sudah kenyang. Jika Anda memiliki keberanian, maju dan tantang. Jika Anda tidak memiliki keberanian, kembalilah. Saya ingin melihat bagaimana Anda mengaturnya." 3 bulan. Dia pasti telah mencapai setidaknya tingkat kelima dari alam ilahi. Jika Anda ingin berharap untuk mendapatkan tanah harta karun, ya, tidak mungkin.
Wu Yun mengerutkan kening dan tersenyum diam-diam. Hatiku berkata, hanya kalian ingin menghentikanku. Melihat Wu Yun tidak berbicara, pria itu mencibir, berbalik, memandang Guru Liu, dan berkata, Guru Liu, nomor kita telah diputuskan, dan penilaian bisa selesai. Guru Liu juga sedikit mengernyit. Aturan penilaian ini awalnya adalah para murid bersaing sendiri-sendiri, pada akhirnya hanya tersisa 30 murid terkuat, dan tidak ada seorang pun di antara penonton yang datang untuk menantang mereka. Penilaian berakhir dengan sendirinya, dan 30 orang lulus penilaian dan memasuki tanah harta karun roh kayu. Meski hasil ini jelas ditujukan pada Wu Yun, namun tidak melanggar aturan, jika tidak ada yang naik panggung untuk menantang, maka penilaian memang bisa dinyatakan selesai. Bab 840 Saya ingin ke-30 pohon roh kayu. Sesaat kemudian, Guru Liu naik ke atas panggung dan bertanya, apakah ada orang lain yang ingin menantang? Seperti yang diharapkan, pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Yun. Termasuk Guru Liu sendiri. Wu Yun mendongak dan menatap ke-30 orang di atas panggung. Murid yang berbicara sebelumnya tiba-tiba berkata, Wu Yun, datanglah jika kamu punya nyali. Wu Yun menatapnya dengan dingin dan tidak menjawab. Beberapa murid di antara penonton berbisik, sepertinya Wu Yun tidak berani naik ke panggung. Tentu saja, para senior dan saudara ini telah menjelaskan bahwa mereka ingin mengincarnya di panggung kompetisi, jadi agar dia datang di atas panggung adalah meminta perkelahian. Guru Liu juga memandang Wu Yun dan merenung sejenak. Melihat Wu Yun tidak berbicara, dia berbalik dan berkata, oke, karena tidak ada yang datang untuk menantang, maka penilaian ini akan berakhir. Tunggu. Di sini begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang kembali tertuju pada Wu Yun. Para murid yang hadir berdiskusi, tidak mungkin, apakah dia benar-benar ingin naik ke atas panggung? Apakah dia gatal? Di atas panggung, murid yang berbicara sebelumnya tiba-tiba melontarkan sedikit kegembiraan di matanya dan berkata, sangat bagus, kalau begitu, cepatlah datang. Saat dia mengatakan itu, kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat, dan jelas bahwa dia sangat ingin Wu Yun naik ke atas panggung. Tidak ada alasan lain selain memukul Wu Yun dan melampiaskan amarahnya. Tentu selain melampiaskan amarah, ada pertimbangan lain. Sekarang semua orang di Akademi Tianlong mengetahui kata-kata liar yang dibuat Wu Yun dan taruhan yang dibuat oleh Wu Yun dan Penatua Lin. Sebagian besar kemarahan mereka berasal dari rasa cemburu. Jika dia bisa mengalahkan Wu Yun dengan keras, dia akan terkenal di Akademi Tianlong. Tapi dia pasti bisa menjadi populer di Akademi. Guru Liu, bolehkah saya bertanya, apa aturan lembah muling? Wu Yun bertanya tanpa memperhatikan siapapun. Guru Liu tertegun dan menjelaskan, penilaian lembah muling memiliki batas 30 orang, karena ada total 30 pohon muling di lembah muling. Setelah memasuki lembah, setiap orang memiliki satu pohon untuk satu hari. Wu Yun mengangguk, berkata, saya ingin 30 pohon roh kayu ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Guru Liu tertegun sejenak dan berkata, tidak ada aturan seperti itu di akademi. Wu Yun tersenyum dan berkata, lalu bagaimana jika saya menghajar ke-30 orang tersebut hingga jatuh dan tidak ada yang berani naik ke atas panggung? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir kembali tercengang. Dia memandang Wu Yun seperti sedang melihat orang bodoh. Sesaat kemudian terjadi diskusi dari penonton. Apakah anak ini sakit jiwa? Saya tidak tahu bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke Akademi Tianlong. Pantas saja dia berani menyombongkan diri bahwa dia akan memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan dalam 3 bulan. Saya merasa otaknya tidak sehat. Normal. Dia di sini untuk mengolok-olokmu. Ya, hanya dia, menjatuhkan ke-30 senior ini. Apakah kamu bermimpi? Oh, jangan membicarakan hal lain, bahkan jika dia masuk sendirian, bisakah dia menyerap energi spiritual dari 30 pohon roh kayu sendirian? Tidak bisakah kamu menahannya sampai kamu meledakkannya sampai mati? Orang-orang yang hadir mengejek, tetapi orang-orang di atas panggung marah. Bagaimana mungkin saya tidak marah ketika mendengar Wu Yun berani mengatakan bahwa dia akan menghajar mereka semua? Wu Yun, jangan bicara omong kosong di sini. Hanya dengan kamu, aku, Lin Yuliao, bisa mengalahkanmu. Jika Master Sekte tidak mengatakan itu, dengan karakter aroganmu, kamu tidak akan bertahan satu hari pun di Akademi Tianlong. Apakah kamu percaya? Wu Yun bahkan tidak repot-repot melihatnya dan terus menatap Guru Liu.
Berkata, Guru Liu, Anda memutuskan, jika saya merobohkan semuanya, apakah saya satu-satunya yang dapat memasuki lembah roh kayu dan menikmati 30 pohon roh kayu hari ini? Ini. Ekspresi Guru Lin, wajahnya dia jelas-jelas marah, dan sepertinya kata-kata arogan Wu Yun bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang guru, dan dia tidak akan terlalu impulsif seperti murid-murid itu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, baiklah, Wu Yun, jika itu masalahnya, maka saya akan memberi Anda bantuan. Nanti Anda akan naik panggung untuk bersaing dengan 30 dari mereka secara bergantian. Ingat, jika Anda kalah dari siapapun, itu akan dihitung sebagai ujianmu. Uji coba nuklir gagal. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lain, lagi pula, jika kamu gagal dalam penilaian ini, kamu akan selamanya kehilangan kualifikasi untuk memasuki tanah harta karun Wood Spirit Valley tentu saja. Jika Anda merasa persyaratan ini terlalu ketat, Anda bisa menyerah. Kembalilah besok. Tidak perlu. Wu Yun terbang keluar dari jalan dan tanpa ragu-ragu, naik ke panggung kompetisi. Penerbangan ini kembali membuat para murid yang hadir tercengang. Seseorang berkata, saya tidak percaya anak ini tidak sakit jiwa. Dia telah menghancurkan seluruh masa depan hidupnya. Jika dia tidak pernah bisa memasuki lembah roh kayu, itu membuktikan bahwa dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki tempat-tempat berharga di belakangnya. Cih, kamu tidak perlu memberitahuku, jika dia adalah orang normal dengan tingkat kultivasi seperti ini, apakah dia akan mengatakan hal-hal gila seperti memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan dalam 3 bulan. Orang-orang yang hadir terus mengejek, dan orang-orang di atas panggung juga tertawa. Itu melotot. Lin Yuliao lah yang berkata, semuanya, mundurlah sedikit dan biarkan aku menangani bocah sombong ini. Saat aku menjatuhkannya, jangan lupa bertepuk tangan untukku. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik orang-orang di belakang dia. Orang-orang sebenarnya mundur satu demi satu dan memberi jalan bagi mereka. Guru Liu juga menyingkir dan tidak lagi siap untuk campur tangan dalam masalah ini. Ayo. Hehe. Hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku, Lin Yuliao, katanya dengan keganasan dan kegembiraan di matanya. Wu Yun mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arahnya, tidak punya otak. Yah, jika kamu berani memarahiku, kamu akan dipukul olehku. Lin Yuliao mengutuk dengan marah, dan membawa angin kencang dari tinjunya ke arah Wu Yun. Faktanya, Wu Yun sudah merencanakannya, orang ini adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara 30 orang, dan berada di alam Tianwu tingkat 8. Sengaja membuat jengkel orang ini, hanya untuk mengalahkan orang ini dengan cara yang menggelegar, mentalitas orang lain dengan sendirinya akan terguncang. Jika semangat juang terguncang, akan lebih mudah untuk mengatasinya. Jika semua orang benar-benar bergiliran bertarung dengan semangat tinggi, itu akan sangat merepotkan. Melihat pria ini datang dengan pukulan, Wu Yun menggunakan Dragon Step untuk mundur selangkah untuk menghindari pukulannya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan menendang perut orang itu. Pria itu melihat Wu Yun menendangnya dan tersenyum dingin. Berkata, kecepatannya lumayan bagus, tapi dengan sedikit kultivasimu, kamu masih ingin menghancurkan aura pelindung tubuhku. Jadi bagaimana jika kamu memukulku dengan tendangan? Tetapi begitu dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia merasakan perutnya. Ada rasa sakit yang menusuk. Wu Yun melangkah maju lagi, mengaitkan lehernya dengan kedua tangan, dan menariknya ke belakang. Hanya suara ratapan yang terdengar. Lin Yuliao jatuh ke tanah kesakitan. Selain rasa sakit, suaranya yang tidak jelas dan ngeri juga terdengar. Aku, energi spiritual pelindung tubuhku sebenarnya tidak berpengaruh padamu, kamu ini apa, sebelum. Dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Yun menendang wajahnya lagi. Segera, setengah dari gigi Lin Yuliao dicabut, dan seluruh tubuhnya dikeluarkan dari platform kompetisi. Menutupi darah di wajahnya, dia menatap Wu Yun dengan ketakutan, tidak bisa berkata-kata. Semua orang yang hadir tercengang dan memandang Lin Yuliao yang dikeluarkan dari platform kompetisi. Lalu dia melihat ke arah Wu Yun, yang tidak terluka. Wajahnya penuh kejutan dan kebingungan. Jelas sekali, meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak percaya itu benar. Wu Yun, yang berada di alam Tianwu tingkat pertama, benar-benar memukul Lin Yuliao, yang berada di alam Tianwu tingkat 8, dan jatuh ke tanah dengan satu gerakan.